Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Pada kajian sebelumnya kita sudah sampai pada hikmah atau isyarah pengurangan dari jumlah waktu sholat yang 50 menjadi 5 waktu, di mana ada 45 yang hilang, ya. Di mana kita mendapatkan isyarah dari kehilangan itu. Ada sebuah isyarah di mana kita pertama melakukan ibadah apapun, khususnya sholat, ya, terlebih lagi sholat, lakukan secara apa? Secara total, secara pasrah kepada Allah. Hal ini dipertegas ketika kita melakukan doa iftitah, di mana kita di situ mengucapkan atau berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi makna apa lagi yang bisa kita gali, pesan apa yang bisa kita gali dari perintah sholat yang 50 waktu. Yuk, capcus kita ke papan tulis kita. Dalam penjelasan kali ini, ya, kita akan membahas tentang perintah sholat yang 50 waktu. Namun, bukan melanjutkan dari pembahasan kita di tayangan yang sebelumnya. Namun di sini tetap dalam konteks yang sama, yaitu perintah 50 waktu. Kalau kemarin kita lihat dari sisi jumlah perintah yang hilang atau waktu yang hilang, yaitu 45, sekarang kita akan mengurai dari perintahnya itu sendiri, yaitu yang 50 waktu. Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan atau hikmah dari perintah yang 50 waktu itu sendiri? Yuk kita kaji bersama. 50 waktu, ya, 50 waktu. Kalau kemarin kita substitusikan menjadi atau kita korelasikan menjadi urutan surah ke-50, yaitu Qaf, dengan jumlah ayat 45, selanjutnya kita akan mengkorelasikan, kalau ini sebagai surah, kita akan mengkorelasikan selanjutnya menjadi jumlah ayat. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 50 adalah surat Al-Mursalat, surat ke-77, yaitu Al-Mursalat. Surat ke-77. Al-Mursalat itu sendiri artinya adalah malaikat yang diutus. Malaikat yang diutus. Diutus apa? Diutus untuk bertemu dengan Rasulullah dengan tujuan memberikan perintah yang 50 waktu. Memberikan dalam artian menghantarkan atau menemani Rasulullah untuk bertemu dengan Allah dan menerima perintah yang 50 waktu. Siapa yang diperintahkan? Yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Jibril pun juga memiliki nilai dalam artian berdasarkan jumlah dari huruf-hurufnya atau jumlah dari abjadnya, yaitu jim di sini ini huruf ke-5, ba huruf ke-2, ro huruf ke-10, ya huruf ke-30, dan lam huruf ke-23. Kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 70. Surah ke-70 sendiri adalah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij.
Jumlah ayatnya 44. Jumlah ayatnya 44. Sekarang kita akan melakukan sebuah kombinasi dari malaikat Jibril dan sebagai malaikat yang diutus. Akhirnya artinya ini menjadi sebuah satu kesatuan. Mudahnya kita akan menjumlahkan seluruh komponen yang ada, yaitu nomor surah dan jumlah ayatnya. Mudahnya kita di sini aja. Sekian yuk. Surat 77, jumlah ayatnya 50. Surat ke-70, jumlah ayatnya 44. Ini kalau kita jumlahkan adalah 94. Seperti biasa, kita korelasikan. Surat ke-94 adalah Alam Nasroh. Ya, Alam Nasroh. Jumlah ayatnya 8. Alam Nasroh, kalau kita baca di ayat pertamanya, Alam Nasroh laka sadrak, itu diartikan, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu. Kalau kita melihat sebuah riwayat atau kita mengkorelasikan terhadap peristiwa yang terjadi ketika sebelum Isra, itu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan membasuhnya dengan air Zam-Zam. Ya, meskipun banyak versi yang menyangkal hal tersebut, yaitu urusan mereka, tapi kita sebagai seorang Muslim itu meyakini hal itu sangat-sangat mungkin terjadi. Bahkan di riwayat yang lain, di situ dikatakan bahwa ada yang mengatakan 3 kali Rasulullah dibelah dadanya, ada yang mengatakan 4 kali Rasulullah dibelah dadanya. Nah, ini nanti di sini akan kita coba kaji, dan di sini nanti insya Allah akan bisa dijelaskan. Selanjutnya, 77 tambah 70 hasilnya adalah 147. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, hasilnya adalah 11 minus 1, 4, 241. Apa makna atau arti angka 241? Kalau kita korelasikan dia sebagai judul surat tentu nggak mungkin. Kita korelasikan dia menjadi juz dalam Al-Quran juga tidak mungkin, karena dalam satu juz tidak ada yang berjumlah 241. Nah, disinilah kadang-kadang orang berpikir, wah itu kok kayak digaduk-gaduk kayak loh, nah, nggak tepat di sini, ke sini nggak tepat di sini. Nah, disinilah justru malah pesannya. Saya ambil contoh ya, Ketika kita mengkorelasikan dengan sebuah angka menjadi sebuah surat, surat kan berbicara tentang alam. Artinya apa? Ya di situ ada informasi tentang alam. Nah, yang kedua, kalau kita mengkorelasikan tentang surat, tentang ayat. Ayat adalah hukum dan aturan. Disitulah ada sebuah perintah atau aturan atau hukum yang harus kita jalankan sesuai dengan angka tersebut, korelasinya. Nah, kemudian kalau tidak tepat, kita korelasikan menjadi juz. Juz berbicara tentang manusia. Kenapa bicara tentang manusia? Nanti kita akan bahas lebih detail tentang kenapa juz mewakili manusia atau manusia diwakili oleh juz. Karena apa? Kalau surat mewakili alam, ayat mewakili hukum-hukum dan aturan, ya tentu ada pelaku gitu loh.
Nah, pelakunya siapa? Ya tentu saja manusia, karena Al-Quran diturunkan untuk manusia. Ar-Rahman alamal Quran kholaqol insan, kan gitu. Diturunkan Al-Quran untuk manusia, kan gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail atau pada kajian tersendiri tentang hal tersebut. Nah, inilah bukan karena gato-gatoan, wong kok mikirnya elek. Tentu ada makna kenapa kita kalau nggak bisa kita korelasikan ke sini. Ini juga tentu memiliki makna, gitu loh. Nah, ini bisa dibilang kenapa kita mencoba mengkorelasikan sesuai dengan temanya, sesuai dengan uh, korelasi yang bisa kita ambil sebuah hikmah, gitu loh. Nah, kalau ini kita lihat tidak ada, kita korelasikan menjadi halaman Al-Quran. Yang namanya sebuah halaman, ya, halaman Al-Quran, tentu saja di situ bisa dibilang sebagai sarana atau tempat kita. Nah, berarti kan berbicara tentang tempat nantinya ini, atau tentang wadah, gitu. Sekarang kita coba lihat halaman 241 Al-Quran. Yuk kita buka halaman 241 Al-Quran. Berikut ini ya halaman 241 Al-Quran. Di mana pada halaman ini merupakan halaman awal ya, awal juz dari juz 16 di sini ya. Merupakan halaman awal, karena kenapa halaman awal? Pertama, ini dicetak tebal. Setiap awal juz selalu dicetak tebal beberapa hurufnya. Dan juga ditandai di sini ada tulisan Al-Juz 16. Di dalam halaman ini merupakan surah Al-Kahfi, surat ke-18 ya, surat Al-Kahfi surat ke-18. Jumlah ayatnya adalah 14. Dari ayat 75 sampai dengan 88 itu semuanya adalah 14 ayat. Ada makna apa di balik atau informasi apa di balik halaman 241 tersebut? Yuk kita kaji lagi. Ya, dari halaman tadi ya. Dari halaman tersebut kita mendapatkan informasi terletak di juz 16 surahnya adalah surah ke-18. Nah, ini sudah kita bahas ya. Tadi saya bilang bahwa karena ini tidak ada, berarti wadah, bicara wadah. Wadahnya apa? Ya wadahnya adalah juz. Juz siapa? Manusia, karena juz mewakili manusia. Bagaimana isinya atau bagaimana wadahnya? Ya wadahnya ini 16 halaman dan 18 baris dalam satu juz. 16 halaman dan 18 baris dalam satu juz. Nah, inilah maknanya. Gitu. Kenapa kalau kita tidak bisa mengkorelasikan di surat, kemudian kita tidak bisa di ayat, kita bisa korelasikan ke halaman. Inilah maknanya. Ya, bukan gaduh-gaduhan gitu loh ya. Gaduh-gaduhan brahmu. Nah, ada hal yang menarik lagi. Karena tadi saya ulang lagi, bahwa ini berbicara soal wadah yang akhirnya menjadi wadahnya manusia. Wadah itu kan harus diisi. Betul ya? Harus, namanya wadah, itu harus diisi. Bagaimana kita mengisi wadah kita? Yang pertama ini, alam nasrah. Ya. Dimana kita sudah dilapangkan. Kalau tadi konteksnya adalah Rasulullah, karena sekarang konteksnya adalah kita. Karena Al-Quran juga untuk kita, untuk manusia. Di sini juga menjadi pesan bagi diri kita. Itu kan satu yang luar biasa dalam alam nasrah tersebut. Semuanya ditujukan untuk diri kita, di mana Allah sangat sayang kepada hambanya. Mulai dari diringankan sesaknya dada ini. Sesaknya dada ini ketika menanggung segala permasalahan di dunia ini. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apa meneh masalah utang, malah sesek luar biasa gue. Ya, terus kemudian di situ dengan jelas Allah menegaskan di balik kesulitan ada kemudahan.
Ini kan satu yang luar biasa. Inilah wadah kita, ya, yang kita jadikan sebagai wadah yang kita bisa menjadi lapang gitu. Perlebar wadah kita, luaskan wadah kita, jangan menjadi sempit gitu loh. Yang kedua adalah ini 147. Mungkin sekilas ini angka biasa. Coba kalau kita lihat angka ini kita jadikan menjadi sebuah ayat dalam Al-Quran. Kalau 147 nggak mungkin, karena apa? Al-Fatihah nggak ada 40 ayat ke-47, maaf. Tapi bedanya kalau kita jadikan surat ke-14 ayat 7. Wah, ini kan ayat sangat populer ini. Ya. Sampaiannya hafal nih pasti ayat ini. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, ya kan? Di situ kan kita sudah apa ya, diberikan nikmat gitu untuk kita, mudah untuk sekedar kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, ya kan? Kalau enggak, kalau kufur ya malah diblesno sisan kan gitu kan. Nah, kan sangat mudah. Kita sudah dilapangkan oleh Allah. Dan juga mudah kita untuk apa? Kita bersyukur. Gitu loh. Inilah jadikan wadah kita menjadi orang yang lapang, yang alam nasroh, yang melapangkan. Artinya juga mempermudah. Kita sudah dipermudah oleh Allah. Kita pun juga memiliki kewajiban untuk memudahkan yang lain. Kemudian ini, ya, syukurilah nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Inilah yang bisa saya sampaikan di tayangan kali ini. Ya, ini baru dari sisi 50. Ini belum kita orek qaf dia sebagai huruf. Ya, inilah yang saya bilang di edisi pertama, cukup bingung untuk memulainya karena dimulai dari manapun akan nyambung gitu, akan berkorelasi di antara variabelnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Dan semoga uraian ini bisa mendapatkan manfaat kita masing-masing, ya, baik penonton maupun saya pribadi bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.